Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mahfud Asyari SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Ana Zifatul Mona dengan NIM 2410804122 Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa pembahasan seputar deret hitung dan deret ukur. Deret merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah sukunya, deret dibagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak hingga. Sedangkan dilihat dari pola perubahan, deret dibagi menjadi tiga, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Contoh, sebuah deret memiliki suku 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, maka pembedanya adalah 2. Deret hitung merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan sebuah bilangan tertentu. Contoh, sebuah deret memiliki suku 5, 20, 35, 60, 65, dan seterusnya. Maka pembedanya merupakan 15. Karena angka 5 untuk menuju ke 20, maka harus ditambah dengan 15. Angka 20 menuju 35 harus ditambah dengan angka 15, dan seterusnya. Contoh lain, sebuah deret memiliki suku 100, 90, 80, 70, dan seterusnya, maka pembedanya adalah minus 10. Karena angka 100 untuk menuju ke 90, maka harus dikurang dengan 10. Angka 90 menuju ke 80 harus dikurang dengan 10, dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N, yaitu Sn sama dengan A plus N-1B, di mana A merupakan suku pertama atau suku ke-1 atau S1, B merupakan pembeda, dan N merupakan indeks suku. Contoh, terdapat sebuah deret yang memiliki suku 7, 12, 17, 22, 27, dan 23. Suku pertama yaitu 7, suku kedua yaitu 12, suku ketiga adalah 17, dan seterusnya. Angka 7 atau suku pertama untuk dapat sampai ke angka 12 atau suku kedua, maka harus ditambah dengan 5. Maka dari itu, pembeda pada deret kali ini yaitu 5. Dari deret tadi, tentukan suku ke-10 dan suku ke-23. Suku ke-10 sama dengan A plus N-1B. Suku pertama yaitu 7 ditambah 10 merupakan N dikurang 1 dikali dengan 5, pembedanya sama dengan 7 ditambah 45 sama dengan 52. Sedangkan suku ke-23 yaitu A ditambah N-1B sama dengan suku pertama yaitu 7 ditambah N-23 dikurang 1 ditambah pembeda sama dengan 7 ditambah 110 sama dengan 117. Jadi suku ke-10 merupakan 52 dan suku ke-23 merupakan 117. Mencari jumlah N suku, rumusnya yaitu Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Contoh, kita menggunakan latihan 1, yaitu jumlah suku ke-10 dari deret sebelumnya, maka J10 sama dengan 10 per 2, yaitu N per 2, dikali 7 merupakan A atau S1, ditambah S10 sama dengan 5 dikali 7 ditambah 52 sama dengan 295. Jadi, jumlah 10 suku adalah 295. Deret ukur merupakan deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Contoh, sebuah deret memiliki suku 5, 25, 125, dan 725. Maka penggandanya adalah 5. Karena 5 untuk menuju ke 25, maka harus dikalikan dengan 5. Sedangkan 25 menuju ke 125 juga dikali dengan 5. 125 menuju ke 725, maka harus dikali dengan 5. Contoh lainnya yaitu 1000, 500, 250, dan 125. Maka penggandanya adalah 0,5. Karena 1000 untuk menuju ke 500, maka harus dibagi dengan 0,5. Dan 500 untuk menuju ke 250 dibagi dengan 0,5.
dan seterusnya. Rumus mencari suku ke N pada deret ukur. Rumusnya yaitu Sn sama dengan AP pangkat N-1, di mana A merupakan suku pertama atau S1, P merupakan pengganda, dan N merupakan indeks suku. Contoh, terdapat suatu deret yang bersuku 5, 10, 20, 40, dan 80, di mana penggandanya adalah 2. Maka S10 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 10 kurang 1, sama dengan 5 dikali 512, sama dengan 2560. Mencari jumlah N suku pada deret ukur. Rumusnya Jn sama dengan A dikali P pangkat N dikurang 1 per P min 1, di mana A merupakan suku pertama, P pengganda, dan N indeks suku. Kita ambil contoh yang tadi, jumlah 10 suku sama dengan 5, yaitu suku pertama, dikali 2 pengganda, pangkat 10 indeks suku, dikurang 1 per 2 min 1, sama dengan 5 dikali 1024 dikurang 1, sama dengan 5 dikali 1023, maka hasilnya adalah 5115. Contoh deret dalam penerapan ekonomi. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah pada bulan pertama produksinya. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitasnya, mampu menambah produksinya sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa banyak genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Dan berapa banyak genteng yang dihasilkan sampai dengan bulan tersebut? Pembahasannya, suku pertama yaitu 3.000, pembedanya 500, dan indeks sukunya 5. Untuk mencari jumlah produksi genteng pada bulan kelima, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A ditambah N-1B. Sn sama dengan 3.000 ditambah 5 min 1 dikali 500, maka hasilnya adalah 5.000. Sedangkan untuk mencari jumlah genteng sampai bulan kelima, kita menggunakan Jn sama dengan N per 2 dikali A plus Sn. Maka J5 sama dengan 5 per 2 dikali 3.000 ditambah 5.000, yaitu S5 tadi, sama dengan 20.000. Jadi, jumlah produksi genteng pada bulan kelima yaitu 5.000 buah, dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan kelima yaitu 20.000 buah. Bunga majemuk. Rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana P merupakan jumlah sekarang, I tingkat bunga per tahun, dan N jumlah tahun. Apabila menggunakan pembayaran per termin, maka rumusnya Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per M pangkat Mn, di mana M merupakan frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Contoh soal, Nadia meminjam uang di BCA sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun, dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang yang dikembalikan pada saat pelunasan seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester? Pembahasannya, P sama dengan 5 juta, karena P merupakan jumlah uang sekarang, dan N yaitu 3 tahun, dan I tingkat bunga per tahun yaitu 2%, atau 0,02. Jadi, Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I per N. Maka, F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,02 pangkat 3. Maka, 5 juta dikali 1,061208. Maka hasilnya adalah 5.306.40.000. Jadi, pada saat pelunasan setelah 3 tahun, Nadia harus membayar 5.306.40.000. Jika bunga diperhitungkan tiap semester, maka M sama dengan 2. F3 sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,002 pangkat 3. Sama dengan 5 juta dikali 1,06152, sama dengan 5.307.600.000 rupiah. Jadi, jumlah yang harus dibayar lebih besar, yaitu 5.307.600 rupiah. Pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kiranya ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.